Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 survei di Kota Bandar Lampung. Saya Rizky Rojabi, NPM 21713022. Saya Perawati, NPM 21713010. Saya Jenny Lucy Anggraini dengan NPM 21713013. Saya Intan Mukrawati dengan NPM 21713012. Saya Maharani Miranti dengan NPM 21713016. Kali ini kami akan melakukan survei pemasaran perbenihan Kota Bandar Lampung mengenai apa saja manajemen perusahaan. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Rojabi dan rekan-rekan saya dari kelompok keempat, tim survei pemasaran perbenihan dari kelompok 1 Kota Bandar Lampung. Di sini kita sudah bersama pengusaha dari toko tani. Bapak namanya siapa? Bagus. Oh, bagus ya. Pak, di sini kami mau wawancara terkait dengan usaha tani yang Bapak jalanin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Pertanyaan pertama, perusahaan Bapak ini, toko ini didirikan tahun berapa ya Pak? Tahun 2005. 2015. Dalam apa ya? Terus kalau usaha Bapak ini lokasinya tetap di sini atau punya cabang-cabang lain? Di sini aja. Di sini aja. Terus kalau dilihat kan ini banyak banget produk pertanian ya Pak ya. Itu produk pertanian yang Bapak jual tuh apa saja Pak di sini? Ya ini sih apa yang sama aja mayoritas dijual di kelompok tani apa di tempat kios atau toko ya, herbisida, fungisida, insektisida. Ya, ada apa? Bibit-bibitan ada juga. Alat-alat pertanian juga ada Pak ya? Alat ada, gapotan ada. Terus perusahaan ini kan, usaha Bapak kan udah dari 2015 ya Pak ya. Kalau buat mitra perusahaan ini Pak, misal sama kelompok tani itu ada gak Pak? Ada, kita juga ada kelompok tani, karena kan tanpa ada kelompok kita nggak berjalan juga. Otomatis kan simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Mereka butuh bibit, butuh insek ke kita juga kan butuh penjualan kepada mereka. Kalau buat penjual pertanian ini Pak, ada kerja Kalau sama? PPL kebanyakan langsung sih mereka dari Dinas Pertanian turun langsung ke lapangan. Di sini juga kan lahan udah agak sempit tuh. Mereka ke ujung-ujung sana sih, ke apa, perbatasan ke Sawaran sana mereka ini. Mereka punya target masing-masing Iya. Pak ya. Terus Pak, kalau metode penjualannya itu kan tokonya offline langsung. Iya, offline. Sejauh ini ada jualan online nggak Pak? Misalkan pesan atau apa? Kita coba mau online dulunya, nggak taunya petani sekarang kan masih petani konvensional ya, nggak petani milenial yang itu kan. Jadi kita coba ke online, nggak taunya pembelinya juga usianya udah lansia mayoritas. Jadi usianya udah ini, jadi kita offline. Ya offline aja ya sejauh ini Pak ya. Terus Pak, kalau target pemasarannya ini kan di daerah Kemiling Pak ya. Itu kira-kira Bapak targetnya penjualan ini di daerah mana aja Pak? Kita di sini aja sih, di sini aja. cuman pembelinya ya lebih dari Kecamatan Kemiling sih. Ada yang dari Pesawaran ke sini, ada yang dari Kecamatan Tanjung Karang Barat ke sini. Lebih dari ini sih, mulut ke mulut aja. Nah, kalau kita mau menjangkau ke sana-sana nggak, kita cuman fokus di sini aja. Fokus di sini Pak ya. Terus Pak, di sini kan ada jual bibit juga ya, atau jual benih gitu. Benih. Nah, terus kalau benihnya itu biasanya didapat dari distributor langsung atau Bapak beli langsung? Ada beberapa yang dari sales, kemudian ada beberapa kita yang mitra juga. Oh, mitra juga. Ya ini kan bibitnya benihnya banyak banget. Iya. Kalau yang paling diminati sama petani itu apa Pak?
biasanya? Karena di sini mayoritas petaninya sayuran ya, palawija ya, paling ya kangkung nomor 1 itu, sawi, selada gitu sih. Kalau tanaman padi, jagung, karena lokasinya di sini agak kecil, minim lahan yang terbuka, jadi udah jarang. Ada beberapa, tapi nggak sebanyak yang saya sebutin tadi. Iya, berarti tanaman-tanaman hortikultura. Iya, Pak, hortikulturanya. Terus kalau ini Pak, pelayanan di tokonya ini jam operasional buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa? Kalau jam pelayanan tuh 6:30 udah buka. Setengah 7 ya? Kalau tutupnya tergantung sih, karena kesehariannya bukan saya yang jaga, orang tua saya yang jaga, saya kerja ini. Terus Pak, kalau produk-produk benih ini kan ada masa kadaluarsanya nih. Iya. Terus kalau produk ini nggak terjual gimana Pak? Kita sebelum 3 bulan itu kan karena kita mitra sama perusahaan, sama SAS juga, kita Kembalikan. retur. Tapi kebanyakan nggak nyampe itu habis sih kalau saya di sini. Karena kita tahu juga target penjualannya yang kira-kira sepi atau ramenya yang benih mana gitu. Jadi nggak nyampe sampai expired sih gitu. Expired itu ya. Oke Pak. Terus kalau toko Bapak ini misal ada petani yang konsultasi soal penyakit itu, ada pernah nggak Pak? Banyak, terutama untuk penanggulangan hama sih dia tanya. Kita pun karena basicnya bukan dari pertanian ya, kita juga belajar dari pembeli juga. Mereka yang beli itu nyaranin ini kalau ada yang penanggulangan hama ini lebih cocok ke ini atau bahan aktifnya yang ini gitu. Kita juga cuman saling doang. Terus Pak, kalau persentase keuntungan benihnya Pak dari produk benih itu? Ya kurang lebih 10% lah dari harga produk lain. 10%. Iya Pak, terus kalau ini cara toko buat menjalin hubungan baik sama konsumen itu kayak gimana Pak? Apa toko memberikan reward atau apa gitu Pak? Kita selama ini kok reward nggak ada sih Mas ya, paling pelayanan aja. Jadi tingkat kepuasan pelanggan dengan kita cara pelayanan itu yang diutamakannya sih. Dia terus menjalin ini Pak ya, komunikasi gitu. Terus Pak, kalau kendala dari pemasaran benih sama produk-produk pertanian ini apa gitu? Kendalanya ada beberapa jenis produk itu yang tingkat kemurniannya kurang bagus gitu, dia petani tanam nggak tumbuh. Kadang kita bingung juga, sangkanya ini produk jelek, kita bilang bagus. Sedangkan kita juga kan kalau posisi produk itu udah dibuka nggak mungkin bisa kita retur kan. Kendalanya itu aja sih, mereka pengennya dipulangin duit, kita nggak bisa karena dari kebuka gitu. Selainnya nggak ada sih, itu aja sih. Padahal kendala dari benihnya sendiri. Kendala benihnya. Terus Pak, kalau waktu yang tepat banget buat ngejual benih-benih itu, Bapak udah merencanakan kayak misal di bulan ini yang petani itu suka benih ini gitu? Harusnya kalau masuk bulan ini petani ini nanam ini jagung manis karena untuk cagaan tahun baru kan, karena masa panennya 3 bulan maju kan. Tapi selebihnya itu kalau musim hujan apa aja ditanam sih, dengan musim kemarau. Udah cukup Pak, ini ada 26 pertanyaan udah kejawab. Terima kasih banyak Pak, semoga usahanya lancar, terus juga bisa memenuhi kebutuhan petani di Bandar Lampung ya. Oke. Itu saja wawancara kami di Survei Pemasaran Perbenihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.